Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa selama kurang lebih 10-20 menit ke depan akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-121 yang kali ini terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68 dengan judul perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca satu perikop kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon, urapilah setiap hati, setiap telinga kami, pikiran kami, biar Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui perenungan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan kerendahan hati mau belajar Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, setelah previously di dalam perikop sebelumnya dijelaskan bahwa Yesus lewat pengkhianatan Yudas ia ditangkap. Kemudian di dalam nas pembacaan kita ini, ia akhirnya dibawa ke hadapan mahkamah agama. Saudara perlu menyadari, ya, saudara perlu memahami juga bahwa yang mengadili Yesus ini bukanlah satu perangkat dari kekaisaran atau kerajaan Romawi, ya, bukan. Jadi bukan pemerintah resmi yang menangkap Yesus ini untuk diadili, bukan. Ini adalah mahkamah agama. Jadi keributan ini memang adalah soal agama. Yesus dianggap merusak tatanan selama ini. Yesus dianggap merusak pengajaran selama ini. Yesus dianggap melakukan penyesatan dan mempengaruhi orang-orang banyak. Itu meresahkan loh bagi mahkamah agama yang, ya, bagaimana tidak merasakan, saudaraku, ya. Mereka punya bisnis di marketplace, di pasar, di bait suci. Mereka punya bisnis meja penukar uang. Mereka punya bisnis, ya, kambing domba, burung
itu dirusak oleh Yesus dengan marah-marah sambil membawa tali dan mencambuk sambil membalik-balikan meja penukar uang. Karena di dalam sistem agama Yahudi, saudaraku ya, itu persembahan itu tidak bisa diuangkan. Jadi nggak mungkin mereka bawa dari jauh kambing domba, itu nggak mungkin. Misalnya saudara ada di wilayah timur atau di wilayah pedesaan sana, kalau mereka mau datang ke bait suci, mereka tidak mungkin di sepanjang jalan itu, walaupun mungkin juga sih ya. Tapi ya sulit saudara ya. Ya jelas sulit dan gak praktis gitu ya. Kalau misalnya kita harus membawa ternak. Katakanlah misal di Pulau Jawa, saudara tinggal di Bandung, sementara bait sucinya ada di Jakarta. Saudara bayangkan, bisakah saudara membawa hewan ternak saudara, kambing, domba, atau mungkin burung gitu ya, sepanjang perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke tempat bait suci berada? Itu kan merepotkan. Makanya ada pelayanan yang namanya meja penukar uang di situ, di mana mereka bisa menukarkan uang mereka dengan ternak, dan ternaknya itu, kambing domba itu nanti dipersembahkan di bait suci, saudaraku, seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus ya, Yesus kita sebut sebagai Yesus sang anak manusia ini, dia merusak bisnis itu. Dia mengacaukan bisnis itu ya. Dia meresahkan mahkamah agama ya, sehingga akhirnya orang-orang yang punya kepentingan mereka bersatu padu dan mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Jadi dia dibawa ke dalam halaman imam besar. Sudah perhatikan di sini. Ini adalah sesuatu yang lucu. Saya sering merenungkan hal ini ya. Kalau seandainya kita membayangkan ini sebuah film ya. Kalau film Yesus, tentu protagonisnya, main karakternya adalah Yesus. Yang lucunya di sini, kita pikir musuhnya itu harusnya kan begal, penjahat, pembunuh gitu ya. Yesus kan suci, kudus ya. Musuhnya harusnya ya iblis, setan gitu ya. Ya kenapa musuhnya di sini? Musuh yang membenci Yesus ini justru adalah orang-orang yang paling beragama. Mereka pemimpin agama. Mereka termasuk dibilang sebagai majelis, imam besar, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi. Saudara bayangkan. Kok mereka bisa-bisanya? Bukankah mereka sangat mengerti kitab suci? Jadi saudara lihat di sini ya, contoh ya, ini adalah oknum-oknum, saudara ya. Mereka sangat hafal kitab suci, karena bagi orang Yahudi menghafal ayat itu semacam sebuah hobi ya. Jadi mereka sangat pintar, mereka bisa menghafal bagian besar dari kitab itu. Kata orang di luar kepala, walaupun sebenarnya itu di dalam kepala mereka gitu ya. Mereka bisa menghafal jauh lebih hebat daripada saya. Saya masih harus mencari ayat dulu, saudaraku ya. Saya harus membuka, ini ada ayatnya di sini, baru ketemu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa Yesus begitu dielu-elukan, begitu dicintai oleh umat Tuhan ya, oleh umat Yahudi di masa itu. Mereka sadar bahwa Yesus ini pelayanannya memang luar biasa. Dia disertai dengan tanda mujizat yang dahsyat. Mereka bisa berbuat apa? Sehingga akhirnya untuk mencari kesalahan yang membuat mereka bisa dibenarkan mempersalahkan Yesus. Masalah Yesus apa sih sebenarnya? Dia orang baik. Dia mengajar orang baik. Dia mengajar dengan penuh belas kasihan. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Masalah Yesus apa sih sampai dicari-cari? Ya rasa dengki, rasa iri, rasa benci. Yang sebenarnya tidaklah mencerminkan tentang kasih di dalam diri pemimpin-pemimpin agama ini. Justru ada setan, ada iblis dalam hati mereka. Ada kedengkian, ada kebencian. Karena mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Akhirnya mereka mencari-cari salahnya. Termasuk menghadirkan yang namanya saksi dusta. Jadi ada saksi-saksi dusta yang ditampilkan untuk memberikan kesaksian palsu. Namun saya yakin orang tidak yakin dengan apa yang disampaikan.
Ya bisa dibilang tingkat kepuasan masyarakat pada masa itu terhadap apa yang Yesus lakukan itu sangat amat tinggi. Sama seperti sekarang ya, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Jokowi itu sangat bagus. Sehingga kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekan Jokowi, masih banyak yang membela dia seperti itu. Jadi ketika orang di sini ya, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, imam besar, mencari-cari kesalahan Yesus dengan menggunakan saksi palsu atau saksi dusta, orang tidak percaya. Sampai akhirnya ada orang berkata begini, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah ini benar apa salah saudaraku? Nah ini benar saudaraku, ini fakta. Karena ada ayatnya. Di dalam Yohanes 2 ayat 19 Yesus berkata, Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah itu benar saudaraku, ini bukan saksi palsu yang ini ya. Dia benar, tapi dia nggak ngerti. Dia benar, tapi dia nggak mengerti. Murid-murid pun tidak mengerti ketika Yesus mengatakan hal ini. Barulah ketika Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, di situ mereka baru ngerti. Maksud Yesus, rombaklah bait Allah ini dan aku membangunnya dalam 3 hari. Itu ia sedang berbicara bukan bait Allah secara fisik, bukan bait suci secara fisik, tetapi ia sedang berbicara tentang tubuhnya yang akan mengalami penganiayaan, ia akan dibunuh dan ia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ia akan mengalahkan maut. Saudara perhatikan di sini saudara ya. Ini bukan kesaksian palsu ini benar. Ya. Lalu kemudian ada lagi yang berkata begini ya. Imam besar berdiri dan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Dan Yesus tetap diam saudara ya. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ini bicara sesuatu yang sakral saudaraku ya. Jadi ketika imam besar ini bertanya, dia menyuruh Yesus bersumpah, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Saudara perlu tahu, Mesias itu adalah pribadi yang dijanjikan, seorang pembebas yang memiliki gelar itu. Dia adalah imam, dia adalah raja, dia juga adalah pembebas ya, Mesias itu ya. Dia dikatakan seorang yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi, yang sudah dinubuatkan dari masa ke masa. Sebenarnya bangsa Yahudi termasuk petingginya ini, pemimpin-pemimpin agamanya ini tahu tentang kedatangan Mesias itu, mereka tahu. Tetapi mereka tidak bisa menerima kalau Mesias itu adalah manusia biasa. Dan saya sangat yakin ketika Mesias ini dikatakan, kemudian disebut sebagai anak Allah dalam tanda kutip di sini, itu berbicara sesuatu yang sangat divine ya, sesuatu yang sangat holy, yang sangat besar. Itu bicara tentang keilahian. Dengan kata lain, pemimpin agama ini bertanya, apakah engkau Mesias itu? Dengan arti apakah engkau Tuhan atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Kamu yang ngomong. Ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, ia berbicara dengan lantang di hadapan imam besar ya. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, dia sedang berbicara tentang dirinya, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi sebelah kanan itu bukan secara harafiah. Kita perlu memahami kalimat ini saudaraku ya. Duduk sebelah kanan itu ada berkenaan dengan istilah kebesarannya Yesus ini. Bahwa ia sebelah kanan gimana ya, bait suci itu ada ruang sebelah kanan itu yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ya, ruang sebelah kanan itu ruang Maha Kudus. Jadi kalau bicara sebelah kanan itu bicara sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat utama. Ya. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.
Jadi dengan mengatakan hal ini, dan kemudian imam besar mendengarkan perkataan Yesus, ia mengoyakkan pakaiannya. Saudara perlu tahu, kenapa ia mengoyakkan pakaiannya? Dia menganggap bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah sebuah hujatan, adalah blasfemi, penghujatan terhadap Allah. Karena dengan berkata demikian, Yesus mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Karena hanya pribadi Tuhan yang disebut duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Sekali lagi ya, jangan lalu saudara berpikir sebelah kanan itu artinya ada Bapa, ada Yesus. Tidak seperti itu. Sebelah kanan itu bahasa yang menunjukkan keutamaan Yesus ini, bahwa ia dan Bapa itu setara. Ia adalah Tuhan, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Karena bagi orang Yahudi, Tuhan itu cuma ada satu. Itu juga diungkapkan oleh Yesus. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya berkata, Yesus berkata, dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Jadi ketika imam besar ini mendengar perkataan Yesus, dia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Saudara lihat di sini, sekarang kamu telah mendengar hujatnya. Apa yang dia hujat oleh Yesus? Ia sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan dengan berkata demikian. Ketika orang-orang bertanya, mana buktinya Yesus berkata ia adalah Tuhan? Mana buktinya? Ayat firman Tuhan yang berkata Yesus adalah Tuhan. Banyak, terlalu banyak buktinya, saudaraku ya. Terlalu banyak buktinya. Kalau saudara pengen memahami buktinya, saudara jadi Kristen aja dulu lah. Saudara bertobat supaya saudara punya sudut pandang yang benar. Karena ketika saudara memahami kebenaran firman Tuhan dengan kasih, bukan dengan mencari-cari salah. Ya, kalau saudara mencari-cari belajar firman Tuhan untuk mencari kesalahan, saudara pasti akan banyak denialnya, banyak menolaknya. Ketika ada ayat berkata seperti itu, saudara akan denial. Oh bukan seperti itu. Maksudnya itu seperti itu. Lalu asumsi saudara keluar. Membaca kitab suci harus jujur apa adanya. Ketika imam besar ini mengoyakkan pakaiannya, berarti apa yang diucapkan Yesus itu adalah penghujatan besar terhadap Allah. Dan kalau saudara pelajari, apa yang Yesus katakan itu, ia sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya. Lalu apa yang kemudian terjadi? Setelah itu, saya percaya majelis itu menyuruh orang untuk menganiaya dia. Dia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, dan orang-orang lain memukul dia. Saudara bayangkan, ini perkumpulan orang kudus, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu kitab suci, tapi mereka melakukan penganiayaan terhadap Yesus. Mereka meludah sang firman ini. Saudara bisa bayangkan ya. Saudara bisa bayangkan. Tuhan yang menjadi manusia. Mereka cinta firman-Nya. Mereka cinta akan Tuhan. Mereka mencintai Tuhan dengan cara membaca, merenungkan kitab suci siang dan malam, belajar menghafal ayat Alkitab. Tapi ketika Tuhannya datang dalam rupa anak manusia, mereka nggak kenal. Itu satu hal yang miris. Sama seperti kita juga, rajin ke gereja, baca kitab suci siang dan malam, ikut persekutuan, tetapi hubungan bebas jalan, melakukan hubungan seks sebelum menikah, berselingkuh, kemudian hidup dengan menggunakan narkoba, tidak punya toleransi dengan tetangga, menyetel musik keras-keras tidak tahu orang lagi istirahat, melakukan kekerasan, korupsi. Saudara jangan bilang saudara Kristen kalau kehidupanmu tidak berpadanan dengan Kristus. Saudara sama seperti ini. Orang yang paling agamawi, tetapi yang menganiaya Tuhannya sendiri. Begitu ngeri saya ngelihatnya, saudara ya. Tapi saya tidak bilang bahwa mereka tidak diselamatkan setelah melakukan hal itu. Kalau mereka bertobat, mereka diselamatkan. Karena Yesus sendiri berkata mereka itu buta. Mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenal sang firman itu. Bayangkan, saudara orang Kristen buta atau enggak? Apakah saudara mengenal Kristus? Apakah saudara pengikut Kristus? Kalau saudara pengikut Kristus, maka mari kita meneladani, berjalan dan hidup layaknya Kristus. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami
lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perenungan kami, lewat pendalaman Alkitab. Tuhan, tolong kami Bapa, agar firman-Mu ini betul-betul boleh kami resapi, kami simpan di dalam hati, di dalam sanubari, di dalam benak kami, dalam pikiran kami, sehingga kami akan selalu diingatkan akan firman-Mu ini Tuhan. Diluruskan setiap jalan kami. Bapa terus berbicara dalam hidup kami Bapa, agar kami bisa berjalan sama seperti Kristus, Sang Firman itu di tengah-tengah dunia. Kami adalah kitab-Mu yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain, baik perbuatan kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami saudara boleh mengajak saudara-saudara atau teman, boleh menjadikan podcast atau program ini sebagai bahan perenungan di dalam setiap komsel-komsel saudara. Atau kalau saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, silakan mengambil intisari atau renungan kita bersama-sama ini ya. Mari kita saling belajar, karena kita semua adalah guru, kita semua adalah murid, kita saling belajar, tidak ada yang lebih besar di antara kita, hanya Yesus Kristus yang terbesar. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sampai bertemu di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Shalom.